Nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah maupun di mana saja. Kita kembali dalam BBR, Bincang-Bincang Rabo. Tentunya saya percaya bahwa sepanjang minggu ini ada pernyataan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Oke, sebelum kita akan mulai pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan, kalau pada hari ini Tuhan kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Kau juga berkati Tuhan hamba-Mu sebagai moderator, supaya Tuhan biar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dan Kau juga berkati Tuhan sidang jemaat-Mu yang mendengarkannya Bapak, biar Roh Kudus berikan hikmat, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersama saya pada hari ini sudah ada Bapak Gembala sidang GPT El Shaddai Bali. Jadi kita akan mereview tentang firman Tuhan yang minggu lalu yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Firman Tuhan minggu lalu terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10, begitu Om ya. Jadi di sini dengan judul Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, di sini yang mungkin saya pertanyakan karena saya juga bukan orang bangunan Om. Jadi kemarin sempat saya browsing juga di internet, apa sih batu penjuru ini kan, jadi seperti itu. Jadi Kristus dikatakan sebagai batu penjuru. Nah, bagaimana Om penjelasannya sih Om? Batu penjuru kalau kita lihat di bangunan, ada tradisi di kita ini peletakan batu pertama. Nah, sebetulnya itu tidak hanya meletakkan, karena di situ dari titik itu ya kita bisa mungkin ambil sikunya bangunan dan sebagainya, titik awal dari situ, menarik garis dan ambil siku dan sebagainya. Jadi semua itu harus tertuju ke situ, patokannya di situ, di titik tempat meletakkan batu itu. Ya, jadi kalau Kristus sebagai batu penjuru, ya Kristus sebagai titik, sebagai satu-satunya pegangan orang percaya yang harus kita ikuti dan harus kita turuti, begitu maksudnya. Ya. Oke, jadi Yesus sebagai dasar Om ya, sebagai rule dalam kita mendirikan satu bangunan. Ya, jadi puji nama Tuhan. Dan di dalam 1 Petrus itu juga di ayat yang kedua itu ada ayat yang mengatakan, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni. Nah, hubungannya dengan batu penjuru ini apa Om? Nah, kalau hidup kita ini berpedoman kepada Kristus, bagaimana supaya kita ini hidup mentaati firman Tuhan? Ya, karena Tuhan nanti di bawahnya dikatakan juga, hendaknya kita juga menjadi batu yang hidup, yang menuruti batu penjuru tadi. Nah, disebutkan dalam ayat kedua bahwa kita hendaknya seperti bayi. Bayi sehat itu tidak ada yang tidak mau cari susu, itu tidak ada. Pasti. Kalau ada bayi tidak mau susu, berarti bayi itu sehat. Apa sakit? Nah, demikian juga kita sidang jemaat. Ya. Kalau sidang jemaat yang sehat, rohani, pasti suka firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah makanan yang akan memberikan nutrisi untuk kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Kristus, begitu. Oke, sebagai orang percaya kita tentunya harus suka membaca firman Tuhan, tapi kenyataannya nih nggak seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sebagai orang-orang yang percaya itu mungkin untuk saat ini apalagi dengan gadget, banyaknya gadget segala macam tuh, untuk mencintai firman Tuhan tuh membaca firman Tuhan setiap hari, mungkin ada tips yang dari Om bisa disampaikan bagaimana kita mencintai firman Tuhan ini setiap hari. Bukan hanya membaca Mas Adi. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus selaras dengan firman Tuhan. Ya, kalau dikatakan di zaman yang sulit ini, justru sebetulnya di dunia luar banyak yang tidak memberikan pengharapan. Nah, satu-satunya pengharapan adalah di dalam Tuhan, mestinya begitu. Makanya banyak orang yang mengalami kegagalan karena apa? Karena tidak fokus kepada Kristus. Gitu loh. Kalau kita fokus kepada Kristus, firman Tuhan mengatakan kok, dia tidak pernah gagal kok. Ya, hidup kita harus betul-betul berfokus kepada Kristus dan pengajarannya. Gitu. Ya, jadi sebagai orang percaya kita bukan hanya sebagai untuk mencintai firman Tuhan hanya membaca saja Om ya, tapi sebagai pelaku firman Tuhan. Nah, ya, jadi benar.
Karena juga saya rasakan bahwa Mm-mm. firman itu akan hidup saat kita melakukan firman itu. Nah. Ya, jadi ini yang luar biasa. Kesempatan hari ini kita boleh mendengarkan firman Tuhan bagaimana tentang Yesus batu penjuru. Dan di sini juga terdapat ayat yang mengatakan bahwa kita sebagai orang-orang percaya akan bisa dijadikan batu hidup. Nah, batu hidup, Jadi batu hidup, batu yang hidup. batu yang hidup itu adalah batu-batu yang dipasangkan di bangunan, ya, sesuai dengan batu penjuru tadi. Ya, selanjutnya akan itu disebut kita ini menjadi batu-batu hidup yang terpakai untuk suatu bangunan. Ya, sehingga hidup kita ini betul-betul bisa merupakan suatu rumah Allah. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Ya, di 1 Korintus 3:16 itu. Jadi hidup kita ini nanti akan menjadi batu-batu yang hidup sehingga layak untuk dipakai mempersembahkan persembahan yang kudus kepada Tuhan. Ya. Oke, setiap kita dipergunakan sebagai batu hidup ya Om, Ya. ya, untuk pergunaan suatu rumah rohani. Jadi inilah yang kita bisa renungkan bahwa Yesus sebagai batu penjuru ini adalah dasar kita ya, sebagai teladan kita sebagai Ya. orang-orang percaya dalam kita mengikuti Tuhan. Ya. Dan kita juga tadi disampaikan bahwa menjadi sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Nah, puji nama Tuhan, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan, masih semangat ya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap jaga kesehatan, tetap gunakan protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Puji nama Tuhan. Kita akan kembali ke bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi kita tadi sudah membahas bagaimana Yesus sebagai batu penjuru, bagaimana orang-orang percaya sebagai batu hidup, jadikan batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Dan di 1 Petrus juga, itu ayat yang ke-6, mungkin Bapak Ibu Saudara jika ada Alkitab di rumah, saya akan bacakan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Nah, ini bagaimana Om? Tidak akan dipermalukan ini Om. Jadi begini, pemberitaan tentang salib, ya, ini firman Tuhan mengatakan, ya, di 1 Korintus 1 ayat 18 itu adalah suatu kebodohan bagi orang yang tidak percaya, yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang percaya, itu ada sesuatu yang mahal. Ya, kenapa begitu? Karena proses salib itu adalah, ya, sengsara, mati, bangkit dan dipermuliakan. Dan ini tidak cocok dengan orang dunia ini. Untuk maju ya kita harus maju, ya toh. Memupuk apa itu? Ego kita, ya toh. Bikin penampilan kita yang hebat sehingga kita mendapatkan promosi atau kemuliaan gitu. Ya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Ya kan? Kita harus memikul salib katanya. Ya, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 23 tadi. Jadi, kalau menurut mengikut Yesus, Yesus itu dianiaya tapi tidak balas menganiaya. Betul. Iya, diludah tidak balas meludah.
dipukul tidak balas memukul. Nah, apa bisa orang dunia seperti itu? Bisa, tapi itu berat. Karena itu harus mematikan daging. Ya dikatakan bahwa if we have nothing, kita tidak ada apa-apanya sebetulnya. Ya, yang besar itu Tuhan. Nah, kalau kita mengikut proses salib seperti dikatakan Filipi pasal 3 ayat 10 itu, ya kita mengikut Yesus itu ya, adalah mengikuti proses kematiannya, ya, kebangkitannya. Ya. Kalau seperti itu, rela mati pasti dibangkitkan, rela menderita pasti dibangkitkan. Dan ini tidak cocok dengan pedomannya, motonya orang dunia. Ya, mati ya mati. Tetapi inilah yang unik daripada proses salib kita. Ya, bahwa bagi orang yang akan binasa, ya, pemberitaan salib itu suatu kebodohan. Ya, tetapi bagi kita, ya, batunya adalah batu yang mahal. Mengikut salib, mengikut Yesus, berarti untungnya besar. Ya, jadi setiap orang percaya berarti harus melewati proses itu ya. Mati, ya, dibangkitkan dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Berarti itu akan kembali ke 1 Petrus 2 ayat yang pertama itu. Ya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Nah, karena itu yang tadi, ya, tipu-tipu, ya, itu kan dipakai oleh orang dunia untuk mencapai sesuatu. Halal atau tidak halal, pokoknya sesuatu peningkatan menurut dia, value-nya begitu, nilainya, ya toh. Dan untuk Tuhan tidak bisa. Tanggalkan segala tipu daya, fitnah, ya toh, kebencian harus ditanggalkan itu. Ya, karena teladan kita tuh Kristus yang suci. Ya, maka di 1 Petrus 1 ayat 15 dikatakan, hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu. Ya, gitu. Nah, jadi kadang-kadang begini, kita hidup itu kan di masa sekarang ini ya. Kalau kita mungkin nggak ya dikit-dikit lah, mungkin tipu-tipu dikit lah, atau mungkin kita nyari bohong dikit nggak apa-apa lah, Tuhan tahulah keadaan kita. Gimana dong? Itu mencari pembenaran namanya. Ya, dengan orang mencari kebenaran itu untuk meringankan salib itu tadi supaya tidak dipikul, ya, itu tidak bisa. Ya, jadi yang namanya dosa tetap dosa. Ya, tidak ada namanya ini khilaf. Ada yang mengatakan dosa dikatakan khilaf saja. Tidak bisa. Dosa adalah dosa. Dosa adalah dosa. Jadi sebagai orang percaya benar-benar saat kita memegang teguh firman Tuhan, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Amin. Oke, jadi di sini ayat yang terakhir yang akan kita bahas ini ayat yang luar biasa bagi kita semua orang-orang percaya. Di ayat yang terakhir dalam 1 Petrus 2 ini dikatakan ayat yang kedua 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat punyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Kita itu diangkat oleh Tuhan itu menjadi bangsa umat pilihan yang hebat, ya, yang akan mengalami apa-apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Luar biasa yang dijanji untuk Tuhan. Itu kita tidak boleh diam, ya, karena kita sudah dibawa oleh Tuhan dari tempat gelap dulu di mana kita tidak mungkin mengalami yang seperti sekarang ini, menuju terangnya yang ajaib. Dan itu harus kita saksikan, supaya bukan hanya kita saja yang menikmati, tetapi orang lain juga menikmati. Dengan apa yang harus kita lakukan, lakukanlah yang baik, jauhkan segala dosa dan sebagainya, maka orang akan melihat. Karena seperti tadi, saksi kita itu banyak loh. Nah, demikian nama Tuhan dipermuliakan. Nah, jadi di sini juga dikatakan kita nih dipilih kan Om? Dipilih. Nah, apakah pemilihan Tuhan ini bisa dalam perjalanan kita, ini kan Tuhan sudah pilih kita, santai lah, oke, kita imamat rajani, mungkin kita nggak usah lah terlalu kudus lah, mungkin kaki kanan saya udah di surga, ditinggal kaki kiri aja yang masuk surga, atau gimana Om? Ya, itu orang sembrono namanya. Ya, jadi kita dipilih, ya kita mengenal ada di dalam perjanjian nama Samson. Simpson itu kan dipilih oleh Tuhan, ya, untuk menjadi seorang yang kuat, seorang yang untuk membebaskan bangsanya. Ya, kenyataannya hidupnya dia masih suka ke tempat pelacuran, dia hidup berfoya-foya dengan perempuan lain. Ya, akhirnya dipermalukan. Itu kalau dibutakan matanya, dirantai, itu namanya dipermalukan. Ya, memang akhirnya dia sadar, tetapi kan sudah dipermalukan.
Sayang dong kalau begitu. Oke. Ya, alangkah baiknya kalau kita nurut sejak awal. Itu ya. Oke, jadi luar biasa. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa Yesus adalah teladan kita, begitu ya. Amin. Ini nggak gampang, ini tidak Amin. semudah apa yang kita ucapkan. Mungkin Iya. kalau orang bilang, "Oh, saya mau seperti Yesus." Iya. Mungkin kalau kita lihat dalam penyaliban Yesus, dia disalib, dia diludahi, Iya. dipukul. Mungkin kita diludahi udah marah. Iya. Ya, jadi ini satu hal teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita bahwa ini nggak gampang tapi kita bisa lakukan, gitu, Om, ya. Amin. Kita bisa lakukan. Iya. Dan jadi dari kesimpulan kita pada hari ini bahwa Yesus adalah batu penjuru, Yesus adalah teladan kita, dasar. Jadi dasar dalam kekristenan kita, dalam membangun suatu rumah rohani. Jadi untuk menjadi batu yang hidup kita harus yang tadi sudah disampaikan, ya ditanggalkanlah segala kejahatan, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi dikuduskan setiap hari, gitu. Amin. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dimanapun kita berada. Saya percaya bahwa Roh Kudus akan berikan kita hikmat untuk kita lebih lagi untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ya. Kita sudah akhiri sesi kita pada hari ini untuk Om Tome untuk menutup dalam doa. Ya. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Kau telah memimpin pembicaraan kami pada hari ini, Tuhan, di mana diingatkan kepada kita bahwa Engkau adalah satu-satunya acuan kami yang harus kami taati, kami turuti di dalam kami mengikut Engkau, supaya kami menjadi orang-orang yang berkemenangan dan mencapai apa yang seperti Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang ada dimanapun mereka berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tetap dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap jaga kesehatan. Iman percaya kita juga harus dijaga, bukan hanya jasmani tapi rohani kita harus dijaga. Dalam hari-hari kita biarlah Tuhan senantiasa memberikan kita hikmat dalam kita melakukan firman Tuhan dan kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.